Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai nilai dan manfaat keanekaragaman hayati. Nilai penting keanekaragaman hayati yang pertama ada nilai ekonomis, yang kedua ada nilai biologis, yang ketiga ada nilai ekologis, yang keempat ada nilai sosial budaya, yang kelima ada nilai pendidikan, yang keenam ada nilai religius. Yang pertama ada nilai ekonomis. Keanekaragaman hayati dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan atau dapat mendatangkan devisa untuk industri. Misalnya, untuk bahan baku industri, rempah-rempah, dan perkebunan. Bahan baku industri misalnya ada kayu gaharu dan cendana untuk industri kosmetik. Lalu ada kayu jati dan rotan untuk mebel, teh dan kopi untuk industri minuman, gandum dan kedelai untuk industri makanan, dan ubi kayu untuk menghasilkan alkohol. Nilai ekonomis pada rempah-rempah misalnya ada lada, vanili, cabai, dan bumbu dapur. Nilai ekonomis pada perkebunan contohnya ada kelapa sawit dan karet. Yang kedua, ada nilai biologis. Keanekaragaman hayati memiliki nilai biologis atau penunjang kehidupan bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Tumbuhan menghasilkan gas oksigen atau O2 pada proses fotosintesis yang diperlukan oleh makhluk hidup untuk pernapasan. Menghasilkan zat organik misalnya buah dan biji umbi sebagai bahan makanan makhluk hidup lainnya. Hewan dapat dijadikan makanan dan sandang oleh manusia. Jasa ternik diperlukan untuk mengubah bahan organik menjadi bahan anorganik untuk membuat tempe, oncom, kecap, dan yang lain-lainnya. Nilai biologis lainnya yang paling penting adalah hutan sebagai gudang plasma nutfah. Pada contoh ada plasma nutfah kelapa. Yang ketiga ada nilai ekologis. Keberadaan keanekaragaman hayati pada suatu daerah sangat berperan besar untuk menjaga proses ekosistem, seperti daur zat atau aliran energi. Di samping itu, keberadaan keanekaragaman hayati, khususnya keanekaragaman tumbuhan, mempunyai peran besar dalam menjaga tanah dari erosi dan terjaganya proses fotosintesis. Keanekaragaman tumbuhan menjadi daerah aliran sungai serta stabilitas iklim. Keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting. Misalnya hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki nilai ekologis atau nilai lingkungan yang penting bagi bumi. Antara lain yang pertama, paru-paru bumi. Kegiatan fotosintesis hutan hujan tropis dapat menurunkan kadar karbon dioksida atau CO2 di atmosfer, yang berarti dapat mengurangi pencemaran udara dan dapat mencegah efek rumah kaca. Yang kedua, dapat menjaga kestabilan iklim global, yaitu mempertahankan suhu dan juga kelembaban udara. Yang keempat, ada nilai sosial budaya. Keanekaragaman hayati dapat dikembangkan sebagai tempat rekreasi atau pariwisata di samping untuk mempertahankan tradisi. Keanekaragaman hayati juga memberikan pandangan alam yang indah. Tidak heran apabila para wisatawan mancanegara senang berkunjung ke kawasan hutan alam ataupun ke sungai. Tidak sedikit keanekaragaman hewan mempunyai bentuk fisik yang bagus atau perilaku yang lucu, menjadi incaran koleksi manusia. Hewan-hewan yang memiliki sifat tersebut dapat mendatangkan hiburan bagi manusia. Yang kelima ada nilai pendidikan. Di dalam tubuh makhluk hidup tersimpan sumber gen yang secara alami telah sesuai dengan alamnya. Oleh sebab itu, lestarinya keanekaragaman hayati merupakan syarat mutlak untuk tetap menjaga tersedianya plasma nutfah atau sumber gen. Ini berarti memberi peluang untuk mengembangkan penelitian demi pemulihan keanekaragaman hayati yang belakangan ini cenderung mengalami penyusutan. Yang keenam ada nilai religius. Keanekaragaman hayati juga memiliki fungsi untuk meningkatkan atau mengingatkan kita akan kebesaran Tuhan yang telah menciptakan alam raya ini dengan keindahan yang tiada tara. Manusia merupakan salah satu komponen yang dapat mempengaruhi ekosistem. Manusia dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan produksi ekosistem biotik ekosistem. Tetapi sebaliknya, ulah manusia juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Nilai penting keanekaragaman hayati yang pertama ada sebagai sumber pangan, yang kedua ada sebagai sumber pendapatan atau devisa, yang ketiga sebagai sumber plasma nutfah, yang keempat sebagai manfaat ekologi, yang kelima sebagai manfaat keilmuan, dan yang keenam sebagai manfaat keindahan. Sebagai sumber pangan,
Sumber karbohidrat itu contohnya ada padi, jagung, singkong, kentang, dan yang lain-lainnya. Kemudian, yang kedua, sebagai sumber protein, contohnya ada kedelai, kecipir, ikan, daging, dan yang lain-lainnya. Kemudian ada sumber lemak, contohnya ada ikan, daging, telur, kelapa, alpukat, dan durian. Kemudian ada sumber vitamin, contohnya ada jambu biji, jeruk, apel, tomat, dan yang lain-lainnya. Dan yang terakhir ada sumber mineral, yaitu sayur-sayuran. Manfaat yang kedua yaitu sebagai sumber pendapatan atau devisa. Sebagai bahan baku industri kerajinan, terdapat kayu, rotan, dan juga karet. Sedangkan sebagai bahan baku industri kosmetik, contohnya ada cendana dan juga rumput laut. Yang ketiga, manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah. Misalnya hutan. Di hutan masih terdapat tumbuhan dan hewan yang mempunyai sifat unggul. Karena itu hutan dikatakan sebagai sumber plasma nutfah atau sumber gen. Yang keempat ada manfaat ekologi. Selain berfungsi untuk menunjang kehidupan manusia, keanekaragaman hayati memiliki peran dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Yang kelima, manfaat keilmuan. Keanekaragaman hayati merupakan lahan penelitian dan pengembangan ilmu yang sangat berguna untuk kehidupan manusia. Yang keenam, ada manfaat keindahan. Bermacam-macam tumbuhan dan hewan dapat memperindah lingkungan. Pemanfaatan keanekaragaman hayati yang begitu banyak dan beragam tentu saja dapat mengancam kelestariannya. Usaha-usaha atau upaya-upaya pemerintah dalam pelestarian konservasi keanekaragaman hayati yang pertama ada Taman Nasional. Merupakan kawasan konservasi alam dengan ciri khas tentu baik di darat maupun di perairan. Contohnya Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Taman Nasional Ujung Kulon. Yang kedua ada cagar alam, kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas tumbuhan satwa dan ekosistem yang perkembangannya diserahkan pada alam. Yang ketiga ada hutan wisata. Kawasan hutan yang karena keadaan dan sifat wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pendidikan, konservasi alam, dan rekreasi. Contohnya hutan wisata yaitu Hutan Wisata Pangandaran. Yang keempat ada taman laut, merupakan wilayah lautan yang mempunyai ciri khas berupa keindahan alam yang ditunjuk sebagai kawasan konservasi alam yang diperuntukkan guna melindungi plasma nutfah lautan. Contohnya Bunaken di Sulawesi Utara. Yang kelima ada hutan lindung. Kawasan hutan alam yang biasanya terletak di daerah pegunungan yang dikonservasikan untuk tujuan melindungi lahan agar tidak tererosi dan untuk mengatur tata air. Contohnya Gunung Gede Pangrango. Yang keenam ada kebun raya, adalah kumpulan tumbuhan-tumbuhan di suatu tempat dan tumbuh-tumbuhan tersebut berasal dari berbagai daerah yang ditanam untuk tujuan konservasi ex situ, ilmu pengetahuan dan rekreasi. Contohnya ada kebun raya Bogor, kebun raya Purwodadi. Kegiatan manusia yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati, yang pertama ada penebangan hutan, dijadikan lahan pertanian atau permukiman dan akhirnya tumbuh menjadi perkotaan. Hal ini menyebabkan kerusakan habitat dan mengakibatkan menurunnya keanekaragaman ekosistem jenis dan juga gen. Yang kedua ada polusi. Bahan tercemar dapat membunuh mikroba, jamur, hewan, dan tumbuhan. Yang ketiga penggunaan spesies yang berlebihan untuk kepentingan manusia, meningkatkan jumlah penduduk sehingga keperluannya pun meningkat pula. Hal ini didukung dengan pengembangan teknologi pemanfaatan sehingga mengonsumsi keanekaragaman dengan cepat. Yang keempat ada pestisida yang sebenarnya hanya untuk membunuh organisme pengganggu atau penyakit suatu tanaman. Pada kenyataannya menyebar ke lingkungan dan menjadi zat tercemar. Kemudian ada kegiatan manusia yang meningkatkan keanekaragaman hayati. Yang pertama ada pemuliaan, yaitu usaha untuk membuat varietas unggul dengan cara melakukan perkawinan silang menghasilkan variasi baru dengan meningkatkan keanekaragaman gen. Yang kedua, reboisasi atau penghijauan dapat meningkatkan keanekaragaman hayati. Adanya tumbuhan berarti memberikan lingkungan yang lebih baik bagi organisme lain. Yang ketiga,
Pembuatan taman-taman kota, yaitu memberikan keindahan dan lingkungan lebih nyaman, serta dapat meningkatkan keanekaragaman hayati. Yang keempat, usaha manusia untuk mempertahankan keberadaan plasma nutpah yang dikenal sebagai usaha pelestarian atau konservasi. Dilakukan melalui dua cara, ada secara in situ dilakukan di habitat aslinya dan secara ex situ dilakukan dengan memindahkan individu yang dilestarikan dari tempat tumbuh aslinya dan dipelihara di tempat lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.